Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken nami kula Priya Yoga Bayu Nugraha. NIM 25021114065. Kelas 2025I. Sakniki kula wonten ing Desa Pagerwesi, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, RT 10 RW 2. Sakniki kula wonten Desa Bojonegoro niki kula badhe wawancara kalih sesepuh desa mriku utawi wong sing paling penting ten mriki, yaiku mengenai bab folklor setengah lisan. Ing Bojonegoro wonten folklor setengah lisan yaiku manganan utawi nyadran. Monggo nderek kula tenggene Bapak narasumber Teguh Eko Cahyono. Monggo. Sakniki kula wonten ing Desa Pagerwesi, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Folklor setengah lisan. Niki kalian Bapak Teguh. Niki sakniki kula badhe tanglet mengenai folklor setengah lisan yaiku ing Desa Pagerwesi mengenai bab sedekah bumi utawi nyadran. Ing Desa Pagerwesi niki pripun saged panjenengan sendraken? Nggih, tentang sejarah yang jelas kurang banyak referensi yang jelas dalam arti sejarahnya awalnya bagaimana, tapi secara umumnya nek tenggene Pagerwesi menika nggih sebuah keyakinan budaya yang dianut oleh masyarakat Desa Pagerwesi karena nyadran dari bahasa Srodo. Srodo itu artinya adalah sebuah keyakinan masyarakat yang dikembangkan oleh masyarakat sendiri untuk tujuannya yang utama adalah untuk menyedekahkan sebagian makanan ataupun harta yang berupa panenan kepada masyarakat yang lain yang mungkin kurang mampu dan sebagainya. Jadi masyarakat itu layaknya membuat makanan-makanan, bisa tumpeng, bisa jajanan pasar, bisa menggunakan polo pendem atau bisa buah dan sebagainya, itu dibawa ke suatu tempat. Nah, keyakinan di sini, seragamnya orang sini itu ada dua tempat yang kita diyakini sebagai sumbernya disebut tempatnya Dayang atau bisa disebut petilasan dan pesarean seperti makanan umum. Kalau di sini ada dua tempat, namanya di tempat Keramat Dandang, ya julukannya Keramat Dandang, tapi nama jelasnya juga belum ketemu dan referensi belum ada, literaturnya juga nggak ada, cuma cerita tutur tinular turun temurun bahwa area itu ditandai dengan pohon kawis dan satu pohon yang tidak jelas sampai sekarang itu jenis pohon apa, tapi ada yang menyatakan itu pohon gayam, ada yang pohon lo dan lain sebagainya. Tapi ada satu pohon masih hidup sampai sekarang, itu tidak tahu sudah berapa ratus tahun. Itu ada sebuah tempat petilasan Keramat Dandang. Cerita yang buyut dulu, beliau juga sudah tahunya ada tempat itu namanya juga tempat Mbah Keramat Dandang. Tidak ada cerita yang jelas, tapi katanya Dandang itu karena orangnya ketika di situ itu bawaannya dandang untuk masak. Nah, tidak tahu itu tujuannya untuk apa, ngemboro atau memang dia berkelana untuk menyampaikan
beberapa ajaran atau dia ngemboro karena laku spiritual, itu yang kurang jelas. Tapi ada yang menyatakan bahwa julukannya adalah keramat dandang. Tapi niku napa tokoh penting kagem Desa Pagerwesi? Itu dianggap karena ada tempat itu cerita yang muncul dari beberapa sepuh dulu menyatakan ya dianggap orang yang punya pemikiran yang lebih luas. Orang dulu menyatakan seperti itu, lebih luas, dia menyampaikan tutur-tutur atau nasihat-nasihat seperti itu, katanya seperti itu. Dan itu dihormati setiap tahun. Setiap tahun diambil di hari Jumat Pahing. Jumat Pahing biasanya di tahun yang paling jelas di budaya sini itu Jumat Pahing. Itu nggak tahu Jumat Pahing biasanya di Suro atau di Suro kalau nggak salah, tapi kadang-kadang juga bisa di bulan yang lain tergantung kondisi masyarakat kesiapannya. Dan yang dibawa ke sana adalah makanan yang tadi saya sampaikan. Kemudian datang di suatu tempat itu, masyarakat yang utamanya yang merasa wajib itu masyarakat yang punya lahan pertanian di sekitar situ, sehingga merasa saya juga harus wajib hadir untuk mendoakan atau syukuran lah, tanda terima kasih terhadap leluhur yang ada di situ, seperti itu. Terus yang tempat yang kedua setelah dari Mbah Keramat ada jam siangnya, itu ini hari Jumatnya ya, itu ada di makam umum pemakaman, karena makam itu dianggap makamnya para leluhur sebelumnya, karena sudah lama beratus-ratus tahun tempat itu sudah ada, dianggap mbah buyut saya dulu Canggah Waren dan lain sebagainya itu dimakan di situ, sehingga tempat yang kedua di situ. Kalau di Mbah Keramat itu pagi, siangnya setelah Jumatan di makam. Terus ada yang Kemisnya, ini juga saya baru beberapa bulan lalu itu mengikuti ritualan juga di hari Kamisnya, karena malamnya itu dipercaya malam Jumat itu kirim doa di satu tempat yang khususnya di wilayah Barat atau di Kalen, itu ada Mbah Nur Ali atau di orang sini Nur Ngali, karena bilang Ain itu kan nggak bisa, sehingga Nur Ngali. Itu juga ritualan di situ. Kalau di situ rata-rata bawa panggang, ayam panggang dan lauk pauk. Niku ayamnya kedah ayam Jawa napa ayam Rata-rata ayam Jawa, jago, yang kemanggang namanya panggang itu artinya ya, kemanggang itu artinya ayam yang layak dipanggang. Jadi dagingnya enggak alot, juga enggak terlalu kecil, sedang. Itu rata-rata per rumah membawa satu ayam panggang, atau yang punya nadar untuk hal-hal tertentu, sakit karena lama nggak bisa sembuh, kemudian dia berdoa di situ minta pada Allah SWT. Kemudian kalau memang Allah mengabulkan, saya akan bawa ayam panggang besok kalau acaranya ada. Atau pertanian atau sebuah permasalahan yang rumit biasanya untuk belajar kalau di Kalen membangun. tapi niku lek kagem mangan-mangan ini niku kedah khusus wonten ibaratnya kan beto napa manganan saking jajan pasar wonten niku kedah wonten syaratnya kudu wonten niki yang tinggi. Kalau di Mbah Keramat Dandang itu yang penting ada nasi, ada lauk pauk mie, ada urap, ada itu tergantung orangnya. Yang kalau mampu bikin itu ya
rata-rata ada banyak yang bikin. Tapi kalau dirasa dia pengen yang lain, ya ada yang bawa ketan, ada yang bawa jajah, ada yang bawa bubur, enggak masalah. Itu yang penting makanan yang dia atau masyarakat itu yang mampunya bikin apa, yang penting datang di situ tidak tangan kosong, ya harus bawa makanan itu. Setelah itu nanti dimakan bareng-bareng atau ditukar-tukarkan. Aku tak makan punyamu, yang punya itu sama makan, mana yang mau ditukar, ada yang nggak mau yang dimakan dari itu. Jadi nggak ada aturan tertulis maupun non tertulis, itu nggak ada. Cuma yang penting di situ sama-sama berdoa, kemudian ayo makan bareng-bareng untuk menunjukkan kerukunan lah. Dan itu acara nggih kepercayaan manganan iku napa wonten kangge umur semonten napa umum? Kalau yang di semuanya secara umum itu rata-rata orang yang dulu ya awalnya yang saya dengarkan dari para sesepuh itu, ya orang yang menggarap sawah atau yang dia punya hasil dari bumi sini, dari pagar besi ini, itu yang dia merasa untuk berkewajiban memberikan sedekah, membagikan, orang disebut masuk sedekah bumi, karena yang dimakan hasil dari bumi pagar besi gitu. Tentunya orang yang sudah berkeluarga, yang punya lahan di wilayah itu. Nggih. Sampun saking kula matur nuwun kagem Bapak Teguh Sama wawancara dinten niki kula tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awas Pak ya, rekomennya apa? Sebel apa maneh tresno. Nanging saiki arati nyata kowe sikut rayu Mekaten kalau wau kula Priya Yoga Bayu Nugraha nyuwun pangapunten mbok bilih wonten tutur kata utawi ucapan-ucapan apa sing boten kepenak, kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.